Sejarah dan Perkembangan Pasien Safety di Dunia oleh kelompok 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal MKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Anggota kelompok terdiri dari Dia Salsabila, Ani Aguswita, Putri Larasati, Nindi Klorita, saya sendiri Serlina Cecilia Chandra, Natasha Zulnita, Indah Permata, dan Fani Sulastri. Pengertian pasien safety. Menurut Permenkes nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, pasien safety adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sejarah awal mulanya pasien safety. Tahun 2004, WHO menegaskan pentingnya keselamatan dalam pelayanan kepada pasien sehubungan dengan data KTD atau kejadian tidak diinginkan di rumah sakit berbagai negara yang menunjukkan angka 3-16%. WHO kemudian meluncurkan program World Alliance for Patient Safety. Program itu mengatakan bahwa keselamatan pasien adalah prinsip fundamental pelayanan pasien sekaligus komponen kritis dalam manajemen mutu. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah pasien safety di negara maju. Yang pertama ada Amerika Serikat. Di USA, negara dengan teknologi kedokteran dan sistem rekamedik yang jauh lebih maju dari Indonesia mencatat, 1 di antara 200 pasien yang berobat ke rumah sakit berisiko mendapatkan medical error, bandingkan dengan risiko akibat human error dalam bidang penerbangan yang hanya sebesar 1:2 juta. Publikasi dari The Institute of Medicine menyebutkan bahwa di USA setiap tahunnya sekitar 48.000 hingga 98.000 pasien meninggal dunia akibat medical error, serta menyebabkan cedera lebih dari 1 juta pasien per tahun. Selanjutnya ada Inggris. Pemerintah koalisi pada tahun 2010 menerbitkan rencana untuk mereformasi National Health Service atau NHS. Ekuitas dan keunggulan membebaskan NHS menekankan pentingnya meningkatkan keamanan dalam pelayanan kesehatan. Tahun 2012, NHS mendapatkan mandat bahwa keselamatan pasien menjadi salah satu prioritas dan tanggung jawab untuk periode 2012-2013. Selanjutnya negara Australia dan Selandia Baru. Di Australia dan Selandia Baru mendirikan Komisi Keselamatan dan Kualitas di Perawatan Kesehatan yang bernama Komisi. Nah, dalam perannya pemerintah negara Australia dan Selandia Baru sebagai koordinasi dan fasilitasi. Lalu, komisi menggunakan bukti, data, pengalaman, antusiasme serta komitmen dari pasien, dokter, manajer, dan stakeholder lainnya untuk mempengaruhi sistem dalam membuat perubahan keselamatan dan kualitas pelayanan di kedua negara tersebut. Selanjutnya negara Norwegia, di mana Satuan Nasional Keselamatan Pasien di Norwegia adalah pusat pengetahuan Norwegia untuk layanan kesehatan yang didirikan pada tahun 2004. Dr. Øystein Flesland telah ditunjuk sebagai kepala unit. Ia bergabung dengan tim kecil dari 4 tenaga medis. Satuan ini disusun sebagai bagian terpisah di direktorat yang bekerja sama dengan pihak berwenang kesehatan regional untuk mempromosikan keselamatan dan kualitas masalah pasien. Selanjutnya, sejarah pasien safety di negara berkembang. Yang pertama ada Indonesia. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI telah membentuk Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit atau KARS pada tanggal 1 Juni 2015 dan telah menerbitkan panduan 7 langkah menuju keselamatan pasien. Panduan ini dibuat sebagai dasar implementasi keselamatan pasien di rumah sakit. Dalam perkembangannya, KARS juga telah menyusun standar keselamatan pasien rumah sakit. Kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Dalam peraturan ini menekankan 6 sasaran keselamatan pasien atau SKP, yaitu yang pertama, ketetapan identifikasi pasien, yang kedua, peningkatan komunikasi efektif, yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yang keempat, ketetapan tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, yang kelima, pengurangan risiko infeksi, dan keenam, pengurangan risiko pasien jatuh.
Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang menerbitkan satu kebijakan mengenai sistem akreditasi rumah sakit. Dalam sistem akreditasi yang baru, terdapat 4 kelompok, yaitu yang pertama standar pelayanan yang berfokus pada pasien, kedua standar manajemen rumah sakit, ketiga sasaran keselamatan pasien rumah sakit, dan yang terakhir sasaran MDGs atau Millennium Development Goals. Selanjutnya negara Malaysia. Tata kelola perawatan pasien yang diresmikan oleh Pembentukan Malaysia Pasien Dewan Keamanan atau MPSC pada Januari 2003. Tugas utama dari MPSC adalah menetapkan tujuan dan mendorong kolaborasi antara lembaga lokal dan internasional. Untuk mendorong pembelajaran organisasi, The Medical Error Reporting System atau MER dikembangkan oleh sebuah komite di bawah MPSC yang dipimpin oleh Divisi Farmasi Jasa. Namun, pengoperasian sistem ini masih di tahap awal dan data yang dikumpulkan oleh sistem ini tidak banyak tersedia. Yang terakhir ada negara Thailand. Pada tahun 2009 di Asia Tenggara, ada konsensus bahwa akreditasi menawarkan cara untuk memperkenalkan tujuan keselamatan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, terutama untuk negara-negara seperti Indonesia, Thailand, dan India. Untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan di Thailand, rumah sakit mendapatkan akreditasi dari 2 akreditasi Healthcare Bodies Institute Thailand dan atau oleh badan internasional yang disebut Joint Commission International atau JCI. JCI bekerja untuk meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat Thailand. Sekian presentasi dari kelompok kami. Thanks for watching. See you in the next video.